Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa kembali di rangkuman tausiah singkat Jamaah Nurul Qalbi. Tak bosan-bosan kami mendoakan kepada penonton setiap channel Jamaah Nurul Qalbi, semoga tetap diberikan kesehatan, baik zahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudaraku yang sampai saat ini masih terlilit hutang, semoga Allah cepat melunaskan serta dipanjangkan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Penonton channel Jamaah Nurul Qalbi yang dirahmati Allah, kita seharusnya sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi kita dengan berbagai macam karunia yang tak terkira banyaknya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan. Dengan nikmat lisan, kita bisa mengungkapkan apapun yang tersimpan dalam hati kita, sehingga apa yang kita sampaikan kepada orang lain bisa dengan mudah dipahami. Tentu ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Akan tetapi juga perlu diketahui, dengan nikmat yang besar ini pula kita bisa mendapatkan pahala berlimpah apabila mampu memanfaatkan dengan baik. Misalnya adalah kita gunakan untuk berzikir, beribadah, berdoa, berdakwah, berkata yang jujur, dan lain sebagainya. Begitu juga sebaliknya, lisan juga bisa berbalik menjadi petaka bagi kita dunia maupun akhirat. Hal ini sebagaimana yang telah dikisahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Tentu ini merupakan pelajaran besar bagi kita. Dahulu di masa Bani Israel terdapat dua orang bersaudara. Salah satu dari mereka adalah seorang pendosa. Hari-harinya ia penuhi dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Sementara saudaranya, ia adalah seorang ahli ibadah yang selalu menghiasi hari-harinya dalam upaya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali si ahli ibadah melihat saudaranya berbuat dosa, ia menasihatinya, "Berhentilah kamu dari berbuat dosa." Si pendosa yang selalu mendengar ucapan itu pun berkata, "Tinggalkan aku, ini urusanku dengan Rabbku. Apakah kamu diperintahkan untuk menjadi pengawasku?" Mendengar jawaban dari si pendosa, si ahli ibadah pun berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu." Waktu demi waktu pun berjalan, sampai akhirnya keduanya meninggal dunia. Lalu si pendosa dan si ahli ibadah dihadapkan kepada Rabbul Alamin. Kemudian Allah bertanya kepada si ahli ibadah, "Apakah kamu mengetahui apa yang akan aku lakukan? Apakah kamu mampu mengubah apa yang ada di tanganku? Syaratlah dia, wahai para malaikat, ke neraka." Lalu Allah berkata kepada si pendosa, "Pergilah kamu dan masuklah ke dalam surga karena rahmatku." Lalu apa makna dan hikmah dari kisah si ahli ibadah dan si pendosa tersebut? Kisah ini menggambarkan kepada kita bahwa lisan bisa menjadi sangat mudah menggelincirkan pemiliknya ke dalam siksa api neraka. Ucapan yang keluar dari lisan dari si ahli ibadah yang dengan mudahnya mengucapkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa dari si pendosa merupakan salah satu sifat dari orang yang tidak beradab kepada Allah. Karena urusan mengampuni atau tidak mengampuni, memasukkan seseorang ke dalam surga atau ke dalam neraka merupakan murni hak Allah, dan tidak ada satu makhluk pun yang turut campur di dalamnya. Semuanya kembali kepada rahmat dan kebijaksanaan Allah. Dan si ahli ibadah tersebut telah mendahului Allah dalam keputusannya. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui." Dari ayat tersebut sudah sangat jelas dan tegas dikatakan bahwa
kita sebagai umat muslim dilarang keras mendahului keputusan-keputusan Allah dan Rasul-Nya, apalagi dalam hal surga dan neraka, dalam hal dosa dan ampunan. Apabila kita mendahului keputusan Allah dan Rasul-Nya, maka bisa dikatakan kita telah berbuat zalim kepada Allah dan meletakkan suatu perkara yang bukan pada tempatnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Siapa yang berani bersumpah dengan namaku bahwa aku Allah tidak akan mengampuni si fulan, sungguh aku telah mengampuni si fulan, dan aku telah gugurkan seluruh amalanmu," atau orang yang lancang bersumpah tersebut. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa kita sangat dilarang keras memastikan seseorang mendapat sesuatu yang belum jelas, apakah orang tersebut mendapat surga atau tidak, apalagi sampai berani bersumpah dengan membawa nama Allah hanya untuk meyakinkan orang lain dengan suatu hal yang bukan menjadi hak kita. Begitu juga kita sangat tidak dianjurkan untuk meyakinkan dengan menegaskan bahwa si fulan mati syahid, yang tentu balasan atau imbalan bagi seseorang yang mati syahid adalah surga, padahal kita sama sekali tidak tahu apakah orang tersebut benar-benar mati syahid atau tidak. Bisa saja ia riya dalam mengerjakan amalan tersebut, ingin disebut sebagai pemberani, pahlawan, atau semacamnya, walaupun secara lahiriah ia sedang berjuang membela agama Allah. Hal ini pun pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ada seseorang yang berperang di barisan kaum muslimin. Orang tersebut benar-benar berperang dengan hebatnya. Tidak ada seorang musyrik pun yang mendekat, melainkan pasti ia tebas dengan pedangnya. Ketika hal ini diberitahukan kepada Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah menyatakan dia termasuk penduduk neraka. Mendengar berita ini, maka salah seorang pasukan muslimin pun menguntitnya, hingga akhirnya ia dapati orang tersebut dalam keadaan terluka parah. Karena tidak sabar menahan rasa sakitnya, ia pun membunuh dirinya sendiri. Sehingga hal inilah yang menyebabkan pejuang tersebut menjadi penduduk neraka. Na'udzubillah. Dari kisah si pendosa dan si ahli ibadah tersebut, mungkin kita akan bertanya, kenapa si pendosa diampuni oleh Allah? Ada beberapa kemungkinan yang disebutkan oleh hadis qudsi riwayat Imam Al-Bukhari dalam bab tidak bolehnya menyatakan bahwa fulan syahid. Di antaranya adalah mungkin di akhir hayatnya si pendosa sempat bertaubat kepada Allah, yang akhirnya Allah mengampuni dosa-dosanya. Atau mungkin yang dilakukan si pendosa bukanlah dosa syirik, karena kita semua tahu dosa syirik tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum bertobat dari dosa syirik tersebut. Karena tak bisa dipungkiri, kita sebagai manusia memang tak pernah lepas dari dosa. Bahkan setiap saat kita berbuat zalim kepada Allah. Akan tetapi Allah dengan maha belas kasih-Nya insya Allah akan mengampuni apabila kita bertaubat dari segala jenis dosa dan kesalahan. Hal ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. "Wahai anak Adam, sungguh kalian berbuat dosa kepadaku siang dan malam, maka mohonlah ampun kalian kepadaku, aku pasti mengampunimu." Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis tersebut dipertegas oleh Allah melalui firman-Nya yang tertuang dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 53. "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Oleh sebab itu, sebisa mungkin jagalah lisan kita supaya tidak mudah menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang bukan menjadi hak kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka pintu ampunan untuk kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.